Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudin di channel saya Rida Jaya Motor. Kali ini saya mau update lagi ke teman-teman tentang kasus gearbox Matic yang sering bermasalah. Saya tidak khususkan ini unit Vario 150 LED ya. Tetapi setiap motor Matic itu memiliki gearbox dan tipenya, sistem kerjanya, prinsip kerjanya itu serupa, sama. Kasus yang terjadi pun serupa, penyebabnya juga serupa. Item-item yang paling sering kena ya, yang paling sering kena itu serupa juga. Jadi nggak perlu kita khususkan brother, kita ceritakan semuanya, kita kupas tuntas masalah gearbox yang sering bermasalah pada motor Matic, cara mengatasinya seperti apa supaya tahan lama dan tidak terulang kembali, awet ya. Atau teman-teman yang punya motor baru, supaya merawat gearbox Matic itu seperti apa tekniknya, seperti apa caranya. Nah teman-teman bisa tahu dan paham, dan gak akan kejadian gearboxnya ini diganti over total, makan budget lagi, makan uang makan lagi ya. Sudah makan uang makan lagi ya. Jangan sampai ya, yang tadinya mau kebutuhan yang lain akhirnya buat ini motor. Oke, kita mulai step by step. Kepanjangan lagi sambutannya bro ya, sorry ya. Oke. Yang pertama, kenapa gearbox ini cepat mengalami masalah kerusakan seperti suara berisik, kretek-kretek atau suara kasar? Satu, dari si pengguna. Jadi teman-teman perhatiin ya, saya tidak bahas yang mana item rusaknya. Apa komandan? Oh yes. You. Oke. Brother, katakanlah seperti ini. Setiap motor Matic selalu ada ini, Beat, Vario, Mio, sampai ke Nmas, ADV, VCX, semua ada yang namanya selang pernapasan, selang over pressure ya. Apabila ada tekanan berlebih di dalam sini pada saat engine running, pada saat motor jalan dalam kecepatan tinggi, di sini akan ada tekanan. Kenapa? Oli itu akan menimbulkan sisa kandungan gas oksigen pada saat dia bercampur, pada saat dia teraduk rata ya, dia pasti menimbulkan tekanan udara, tekanan oksigen ya. Tekanan oksigen, tekanan itu dengan campuran tekanan panas ya, itu dibuang melewati selang ini. Jadi ini bisa kita sebut dengan selang pernapasan ya, selang pernapasan gearbox. Kenapa saya bilang dari pengguna? Terkadang waktu cuci motor ini nyangkut brother, ini nyangkut di filter udara. Sama seperti punyanya Beat, ini Beat lama, dia di depan sini, di bagian depan sini dekat filter udara. Tapi kebanyakan Beat injeksi, Vario injeksi ya, dia nyangkutnya di sini, di depan filter. Pada saat nyuci motor ini kagak diperhatikan. Nah kagak diperhatikan, alhasil akhirnya pada saat nyuci motor dengan tekanan tinggi, semprotan motor, disinilah masuk air pelan-pelan, sedikit demi sedikit masuk, merambat ke dalam. Oke, saya tunjukin aja kalau nggak percaya, ini selang tembus ke dalam. Oke brother, ini ya tuh, ini ada kotoran kan, ini kotorannya aja masuk, pasir-pasir begini aja besar-besar begini masuk ya. Di sini ada kotoran ya, di sini ada kotoran. Lubang ini terfilterisasi di sini. Memang desain dari Honda dan Yamaha itu sudah sangat bagus, ada filterisasinya di sini supaya air tidak masuk. Tapi tetap saja kalau tekanan air itu tinggi di luar pada saat motor ini tidak jalan atau dicuci, ya tetap aja ini akan kemasukan air. Akhirnya air tadi bercampur dengan oli gearbox. Seharusnya pelumasan itu hanya oli, tetapi mengandung air. Akhirnya pelumasan itu tidak maksimal. Oli bercampur air melumasi bearing, alhasil bearingnya cepat mengalami keausan dalam jangka waktu sekian bulan saja teman-teman. Dalam pemakaian rutin sekian bulan saja, bearing ini akan mengalami keausan. Nah,
Setelah dia mengalami keausan, secara otomatis pada saat gear ini berotasi, saya pasang gearnya, duk. Oke, gear as primary, counter gear, gear besar camnya, gigi nanas atau counter gear kecil, as roda dengan gear rodanya ini berotasi antara tiga ini berotasi ya toh, dengan bearing, dengan pelumasan campur air oblak, alhasil perputaran rasio gear antara tiga gear ini tidak balance. Kenapa? Oblak, teman-teman. Anggaplah seperti itu. Hitungan dari gear ini ketelitiannya adalah mikro. Kalau kita lihat kasat mata, oh gearnya aman kok, nggak ada masalah kok. Kok gearboxnya berisik ya? Ah, ganti bearing aja. Ya udah, bearingnya diganti, gearnya dipasang. Alhasil apa? Setelah seperti itu dipasang, tetap berisik. Kenapa? Ini tidak bisa diukur dengan kasat mata. Hitungannya mikro, ketelitiannya mikro. Ya, apabila kita ukur dengan kasat mata, ujuk-ujuknya kita ganti bearing 2 kali, ujung-ujungnya lagi ganti gear lagi, ganti gearbox set lagi. Ya, keausan ini tidak akan bisa terlihat oleh kasat mata. Perlu alat khusus untuk mengukur bahwa gearbox ini bagus atau tidak. Itu teman-teman penyebabnya. Yang satu itu dari kesalahan pengguna, tidak memperhatikan selang ini tadi pada saat melakukan pencucian motor. Caranya seperti apa? Supaya solusinya seperti apa? Supaya selang ini aman nih. Selangnya kan sudah ada selongsongnya itu di bagian filter udara. Gitu. Jangan melakukan penyemprotan yang berlebih, tekanan yang berlebih ke area ini, area filter udara yang ada selang pernapasan ini. Usahakan jangan. Ya, usahakan dia bebas dari tekanan semprotan pencucian motor. Oke, supaya ini aman. Jadi air tidak masuk ke dalam dan masuk ke dalam bagian gearbox. Memang kalau sekali masuk memang nggak berisik. Jangka panjang tes, kalau nggak berisik hebat, brother. Gearbox ente hebat. Ya, itu kesalahan dari pengguna. Solusinya gampang, perhatian khusus kepada motor Anda. Apabila dia terlepas, perbaiki khusus. Makanya motor matic itu ndak ada yang namanya motor anti banjir, kagak ada. Motor matic tetap akan bermasalah jika melewati banjir yang melebihi tinggi dari bak panbel bagian ini. Kalau segini mungkin tidak, teman-teman. Tapi kalau sudah melebihi tinggi, otomatis dia akan mengalir masuk ke dalam, bercampur air, pasti berisik. Itu satu. Ya, yang kedua, pengguna juga kelewatan dari sistem perawatan. Kenapa saya bilang dari sistem perawatan? Oke, kita masuk ke sini, teman-teman. Ini namanya as primary atau as pulsivity. Teman-teman dengar ya, suaranya berisik tuh. Nah, as pulsivity ini ya toh, as pulsivity ini di ujung as puli ini ada bearing. Ada bearing yang namanya bearing Bucksivity. Oke, sip, fokus. Ini bearing Bucksivity. Ya, bearing Bucksivity ini ya perlu perhatian pada saat kita melakukan pergantian panbel roller, pada saat kita melakukan servis pulsivity, ganti pulsivity ganti grease pulsivity. Ya, ganti grease yang ada di pulinya itu, ganti panbel, ganti roller. Habis itu dikelilingi total, dibersihkan sekaligus ini dicek. Ya, diameter bos kuningan yang berada di sini biasanya mengalami keausan. Kenapa? Karena adanya fibra yang berlebih pada puli CVT akibat keterlambatan servis. Fibra yang berlebih itu membuat gesekan yang tinggi, gesekan yang kuat antara busing yang berada di bearing Bucksivity ini, busing bearing Bucksivity ini dengan as puli. Di sini ada fibra. Ini kan ada puli, fibra yang berlebih. Ini mengalami keausan. Setelah dia mengalami keausan, secara otomatis as puli ini pada saat dia berputar itu tidak balance.
dan akibat ketidakbalansan aspuli menyebabkan iki gear as primary yang bertemu dengan counter gear itu tidak sinkron atau tidak balance. Akibatnya gear ini akan mengalami keausan dalam jangka waktu panjang, berbulan-bulan juga sih, enggak pemakaian dalam jangka pendek sehari 2 hari, enggak berbulan, tetapi enggak bisa lewat dari 6 bulan. Saya yakin enggak bisa lewat dari 6 bulan, ini akan bermasalah jika aspuli ini dibiarkan oblak ya. Ini sudah aus tapi tetap aja tidak diganti, dan bearing ini bermasalah, tetap aja kagak diganti, alhasil akan merembet ke counter gear, ke as roda, dan secara otomatis semua bearing yang menempel, termasuk bearing yang berada di bak gearboxnya dan bearing yang berada di housingnya yang nempel di bagian bak kiri, bak mesin bagian kiri ini akan bermasalah juga ya. 2 kejadian gara-gara kesalahan dari pengguna. Oke, sampai sini saya nyalakan pengguna terus nih. Ketidaktahuan tentang sebuah perawatan pada kendaraan motor matic Anda itu sangat fatal. Kalau mau rendah budget, kalau mau aman, ya udah ketahui dulu teknik perawatannya seperti apa gitu loh ya, supaya motor teman-teman aman dan tidak berisik, tidak kayak bunyi pesawat lewat. Masa kecepatannya cuman 40 km, kayak pesawat kecepatan ratusan kilometer per jam ya toh, dengung banget ya, gearboxnya bermasalah. Itu berlaku untuk semua matic tidak tanpa terkecuali ya. Oke. Yang ketiga, kesalahan pengguna juga brother. Apa itu kesalahan pengguna? Matic itu ditempatkan pada stand kota, pemakaian yang santai, tidak off-road, bukan pemakaian yang abnormal, hantam rata. Ini as roda tunggal, masih mending kalau punya Vario. Di sini masih ada busing penahan, masih ada tiga-tiganya kan, punya Vario. Jadi dia double penahan. Jadi as roda yang berada di sini, bearing yang berada di sini masih ditompang juga bearing yang berada di sini. Kalau punya Vario 125, Vario 150, Vario 110, Nmax, ADV, Aerox itu punya, Xeon itu punya. Tapi kalau punyanya Beat F1 bagaimana? Punya Mio Sporty bagaimana? Mio J, Mio M3 bagaimana? Tunggal brother. Cuma ditompang oleh satu bearing, dua bearing. Ditompang oleh 2 bearing, as rodanya di sini bebas. Tapi kalau punyanya Nmax dan lain-lainnya itu ditompang oleh 3 bearing. 1, 2 di sini ya, satunya lagi di bagian as di sini, di bagian segitiga penyangganya ya. Kalau punyanya Vario ini kan ada 3 ya, ada 3 penompang. Itu masih bisa dipakai stand off road, dalam artian hentakan keras masih bisa. Tapi kalau punyanya Vario, punyanya Beat, F1, ESP, Mio dan sebagainya mau dipakai gitu, oleng brother. Olengnya juga sama, apabila di sini oleng, as rodanya kena, bearing as rodanya kena, akhirnya ini tidak balance, ini nggak balance, set lagi, gear set lagi diganti. Makanya jangan ada yang mau percaya bahwa dengan melakukan pergantian bearing gearbox masalah selesai. Itu tidak ada ya, pasti masalahnya akan terulang balik. Paling 1 bulan bertahan, masalah akan terulang kembali, yakinlah ya. Makanya kalau mau solusinya nggak ada lain, nggak ada bukan, set gearbox plus set bearing, selesai. Tapi dengan mekanik yang profesional yang paham masalah pemasangannya, teknik pemasangannya, teknik pencabutnya, jangan sampai jadikan malpraktek. Itu lagi kembali. Oke, yang terakhir brother, kesalahan pengguna 4. Servis juga yang telat. Di sini ada seal ya, teman-teman bisa perhatikan, di sini ada seal. Keterlambatan pergantian seal di sini ya akan membuat oli merembes keluar ya.
Bagaimana cara kita untuk mengganti seal? Abang, berapa kilometer ganti seal? Nggak ada batasannya bro. Makanya diatur servis CVT-nya per 15.000 atau 25.000. Makanya kapasitas panbel itu diatur, panbel rusak tidak rusak, putus tidak putus, harus diganti di 25.000 kilometer. Supaya apa? Tujuan pergantian panbel itu mengecek bagian ini seal ini bermasalah atau tidak, grease CVT habis atau tidak, rumahan roller bermasalah atau tidak, di sini ada kebocoran oli atau tidak. Itu yang dicek semua, tidak hanya ganti panbel tek pasang selesai. Panbel selalu dijadikan kambing hitam, yang lainnya, masalah yang lainnya tidak diselesaikan ya. Gara-gara olinya berkurang, otomatis volume oli yang berada di dalam gearbox ini berkurang, secara otomatis pelumasan tidak dapat dilakukan secara efisien ya terhadap komponen-komponen gear ini ya. Apalagi oli gearboxnya berbulan-bulan tidak diperhatikan, oh aman aja oli gearbox, oli mesin aja, oh rasakan nanti. Kalau seandainya oli gearbox tidak diperhatikan, kita juga tidak dapat melakukan pengecekan bahwa oli gearbox ini masih aman atau tidak, bercampur air atau tidak, kalau oli gearboxnya tidak dilakukan pergantian. Oke bro, yang kelima, kesalahan mekanik. Mas, gearboxku kemarin berisingnya sedikit aja, aku ganti as roda karena rodaku goyang. Oke, aku masuk ke bengkel, kok malah habis masuk ke dalam bengkel, masuk ke bengkel servis ganti bearing roda, kok malah tambah berisik mas. Apa sebabnya? Kekurangan pengetahuan seorang mekanik memahami teknik pemasangan bearing. 1. Teknik pelepasan bearing. 2. Teknik pemasangan gearbox yang kondisinya harus bersih. Jangan lihat tangan saya kotor, nanti kalau saya pasang otomatis bersih bro ya. Nanti komen lagi, oh tangannya kotor, ini belum dipasang, ini masih penjelasan doang ya, ini belum ada eksekusi apa-apa ini ya. Oke, ada 3 tadi sampai teknik pemasangan yang bersih ya, itu harus diperhatikan ya. Teknik pemasangan bearing itu kudu diperhatikan ya. Dan yang keempat, merek bearing, kualitas bearing itu perlu diperhatikan. Dan juga ada mekanik kadang yang tidak bisa dipercaya, malah gonta-ganti part motor. Itu yang lebih parahnya lagi, yang lebih tragisnya lagi. Semoga teman-teman yang nonton video saya mekaniknya adalah mekanik jujur, mekanik handal, mekanik yang baik ya. Tidak perlu berpikir bahwa saya berilmu banyak, tidak perlu seperti itu bro. Mekanik handal itu adalah mekanik yang jujur, selalu ingin tahu, selalu ingin menambah ilmu pengetahuannya, hati-hati dan telaten dalam bekerja. Itu mekanik handal ya, bukan mekanik yang merasa hebat. Tidak, itu bukan mekanik handal, itu mekanik sombong bro. Oke ya, itu kasusnya ada 5 item ya, tergantung dari kesalahan servisnya lagi. Oke, daripada saya panjang-panjang lebar, yang paling sering terjadi, kasus yang paling sering terjadi apabila kemasukan air itu paling sering terjadi ya, counter gear ini mengalami keausan berdarah ya. Saya langsung masuk ke itemnya. Ini di sini ada spasi pada saat ini nih. Ini goyang. Seharusnya dia lumayan fresh, nggak goyang. Memang ada goyang sedikit tapi nggak goyang banget ya. Antara gear ini, gear dalam ini kelihatan teman-teman ya, bekas karatannya ya, warna kecoklat-coklatannya. Oke, kelihatan ya. Nah, ini tidak span lagi ya. Di sini juga busing ini jarang kalau mengalami kausan. Di sini jarang mengalami kausan. Yang paling sering terjadi itu masalah di sini, di counter gear ini. Nah, apalagi kalau kita hentak ini ada bunyi tetak 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 tetak. Nah, biasanya ada masalah di bagian counter gear ya. Makanya ini terkadang tidak dilakukan pergantian karena harganya cukup mahal ya. Kalau ini as roda ini kita tidak lakukan pergantian, aman, gak jadi masalah kok bro. Saya sering lakukan itu, as roda saya tidak lakukan pergantian. Tetapi untuk counter gear setnya dengan as primarinya itu tetap saya lakukan pergantian, dan bearing full ini saya tidak lakukan pergantian, kecuali kalau as roda as rodanya ini, gigi-giginya ini yang ketemu dengan bagian pelang roda itu bermasalah, baru saya lakukan pergantian. Jika tidak aman, ya udah saya tidak lakukan pergantian, karena ini paling jarang
masalah kalau untuk as roda. Harganya juga cukup tinggi, kita tidak usah bebani kalau memang ini tidak bermasalah. Yang paling sering bermasalah itu ada dari bagian counter gear dan as puli atau as primary dan bearingnya, teman-temannya, bearing dan teman-temannya. Di sini ada 1 2 3 empatnya skip ya. 1 2 3 4 5 6 7 bearing bak CVT itu kudu diganti dengan as puli counter gear. Yakinlah gearbox sampean aman. Saya tidak jelas metode pembongkaran, saya tidak jelas metode pemasangan, sudah banyak yang jelaskan. Tetapi kalau untuk metode perawatan, penyebab, apa resikonya, seperti apa analisanya, kerusakannya seperti apa, ya toh teman-teman belum terlalu, maksudnya bukan apa sih, belum terlalu banyak yang bahas ya, makanya saya coba untuk bahas ke teman-teman. Untuk memastikan gearbox kena atau CVT yang kena gampangnya apa, lepas puli di sini. Setelah puli di bagian as puli as primary ini dilepas semua, ya udah putar rodanya. Kalau diputar rodanya ke depan atau ke belakang dia ada berisik, ya udah positif di sini bermasalah. Simple gitu aja cara memastikannya, nggak ada cara lain gitu loh ya. Oh, ini antara gearbox atau di bagian bearing CVT, ya udah cabut puli CVT-nya. Ini posisi bebas tuh. Terus putar roda yang di bagian sini. Diputar ke depan atau ke belakang. Setelah dia diputar ternyata ada berisik, ya udah gearbox bermasalah. Analisanya seperti apa? Ya kayak tadi. Solusinya seperti apa? Ya kayak tadi. Ini cabut. Ini pakai tracker inner bearing. Di channel sudah banyak saya bahas masalah tracker inner bearing. Jadi nggak perlu lagi saya bahas, capek ya bro ya. Oke, untuk pemasangannya seperti apa? Kalau posisi overhaul seperti ini kan Vario 150 saya overhaul total ya. Habis itu saya perbaikan juga gearbox belakangnya. Ini kita bisa menggunakan ini satu hydraulic press seperti ini atau hydraulic press seperti di sana bisa. Tapi kalau teman-teman nggak punya alat, ya udah oke, nggak jadi masalah, lakukan pemukulan. Tetapi ingat, pada saat melakukan pemukulan pastikan bahwa yang dipukul adalah bagian outernya. Dan sebelum melakukan pemukulan, pada saat pemasangan ini dilumasin oli dulu dan lakukan pemukulan secara merata ya. Tanda plus ya bro ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 kayak gitu metode pemukulannya. Jangan 1 1 2 2, terkadang ini terlewatkan. Jadi 1 2 3 4 disilang begitu. Tanda plus ya, tanda tambah. Oke, itu dilakukan pemukulan seperti itu. Yang seperti ini juga sama di bagian outernya, jangan sampai di innernya ya. Oke, gitu aja, simpel kok. Dan saran saya, bearing jangan sampai yang KW, harus original semua. Kalau perlu mereknya di atas original seperti Naci, NTN atau SKF, itu kualitasnya sangat high dan bagus untuk digunakan untuk bearing dalam, bearing gearbox ya. Kalau untuk gearboxnya pastikan yang original juga, asli ori ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang tidak dimengerti di dalam penjelasan saya. Silahkan berkomentar, kolom komentar diisi bro ya, dipanjangin enggak apa-apa pertanyaannya supaya lebih jelas ya. Jangan skip pertanyaannya, dipanjangin enggak apa-apa komentarnya supaya lebih jelas dan saya bisa bantu teman-teman untuk menganalisa. Apabila ada sesuatu hal yang tidak sempat saya jelaskan atau kurang jelas, silahkan ditanyakan. Oke brother, sampai di sini dulu video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.